Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, analisis numerik kelas IF 09M yang beranggotakan Nanda Bagus Ramadan dengan NIM 21102159 dan yang akan menjelaskan metode Gauss. Kemudian Riswandi 21102146 yang akan menjelaskan metode iterasi. Kemudian Mas Ahmad Dhani dengan NIM 19102273 yang akan menjelaskan metode sekan. Kemudian saya sendiri Muhammad Anggoro Chandra Kita dengan NIM 21102179 yang akan menjelaskan metode Lagrange. Dan kemudian ada Muhammad Arif dengan NIM 21102058 yang akan menjelaskan metode Newton. Baik, pertama kali ini kita akan langsung ke Mas Rizwandi yang akan menjelaskan metode iterasi. Oh iya, baik, sebentar ya. Udah belum? Share screen. Ya, kok nggak bisa ya? Hah? Kok bisa share screen, Cok? Udah. Ya, bisa nggak? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizwandi dengan NIM 21102046. Di sini saya akan menjelaskan iterasi Jacobi ya. Di sini soalnya diberikan persamaan linear sebagai berikut. 10x1 min x2 plus x3 sama dengan 6. Min x1 plus 11x2 dikurangi x3 plus 3x4 sama dengan 25. Baik, kita langsung ke penyelesaian saja. Berikut pemaparan hasil pemecahan persamaan linear. X1 sama dengan X2 per 10 dikurangi X3 per 5 plus 3 per 5. X2 sama dengan X1 per 11 plus X3 per 11 dikurangi 3X4 per 11 plus 25 per 11. X3 sama dengan min X1 per 5 plus X2 per 10 plus X4 per 10 min 11 plus 10. Yang X4 sendiri sama dengan 3X min X2 per 8 plus X3 per 8 plus 15 per 8. Jadi di sini misalkan kita pilih hampiran penyelesaian awal yang 0, 0, 0, 0, maka hampiran pertama terhadap penyelesaian SPL tersebut adalah X1 sama dengan 3 per 5 sama dengan 0,6 sama dengan 1 dari X2 sendiri sama dengan 25 per 11 sama dengan 2,27 sama dengan 2. X3-nya sama dengan 11 per 10 sama dengan min 1,1 sama dengan min 1. X4-nya sama dengan 15 per 8 sama dengan 1,8750 sama dengan 2. Sekarang dengan menggunakan nilai-nilai ini pada ruas kanan persamaan P5 plus min P8 kita dapat menghitung hampiran kedua. Proses ini dapat diulang-ulang sampai keakuratan hampiran yang diinginkan tercapai. Berikut adalah hasil proses iterasi dengan menggunakan komputer. Jadi ini kayak menggunakan Excel gitu. Setelah iterasi ke-8 diperoleh, hampiran penyelesaian adalah X sama dengan 1,00063, 1,99867, min 0,999036, 0,998888. Ya, di sini contoh penerapan codingannya ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya.
Oke, baik. Selanjutnya bisa untuk Mas Ahmad Dhani untuk menjelaskan materi yang sudah diberikan. Ya muncul nggak? Loading. Nah, udah. Metode second. Metode second disebut juga metode interpolasi linear. Dalam proses pencairan akar, tidak harus dilakukan penyempitan akar oleh interval awal yang menjadi masukan atau input dari metode ini. Dengan demikian, nilai dari fx0 dan fx1 mungkin saja bertanda sama. Secara umum, algoritma pencarian dengan menggunakan metode second dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai x0 dan x1 sebagai masukan, sehingga diperoleh interval x0 dan x1. Yang kedua, hitung nilai x2 yang dicari dengan rumus x2 sama dengan x1 fx1 dalam kurung x0 kurang x1 per f dalam kurung x0 kurang f dalam kurung x1. Untuk menjalankan iterasi berikutnya, maka lakukan perubahan nilai dengan prinsip pergeseran berikut. X0, X1, X1, terus X2, sehingga akan diperoleh interval X0, X1 yang baru. Dan yang terakhir, iterasi berlangsung sampai batas maksimum atau sampai dipenuhinya batas toleransi. Konvergensi metode second. Dengan menggunakan ekspansi Taylor, maka fungsi fx dapat diderikan di sekitar x0 untuk xn dan xn tambah 1, yaitu f dalam kurung xn sama dengan f dalam kurung x0 tambah f aksen x0 tambah 1/2 e pangkat 2 f x0 tambah o e pangkat 3. Yang kedua, fx n kurang 1 sama dengan fx0 tambah e x kurang 1 f aksen x0 tambah 1/2 setengah e pangkat 2 n kurang 1 f x0 tambah 0 e pangkat 3, di mana x0 merupakan akar persamaan eksak jika ungkapan 2 kurang 15 disubstitusikan ke ungkapan iterasi, maka kesalahan pada iterasi yang ke n tambah 1 diperoleh sebagai gambar berikut ini. Yang selanjutnya, perhatikan bahwa ungkapan untuk n tambah 1 mengandung unsur n dan n kurang 1, padahal biasanya kita hanya menyatakan n tambah 1 dalam bentuk n saja. Oleh sebab itu, dengan menuliskan gambar yang di bawah ini, kemudian mensubstitusikannya ke dalam ungkapan perambatan kesalahan, akan diperoleh pada gambar di bawah ini. Apabila pernyataan 2 dibandingkan dengan pernyataan 2 kurang 17, maka diperoleh ini hasilnya. Jadi metode tersebut berorde bukan bilangan bulat, yaitu 1,61803 dalam kurung golden ratio. Contoh soal, fx sama dengan cos x kurang 0,5 menggunakan metode secant. Terkaan awal diberikan pada titik x sama dengan 0 dan x sama dengan pi per 2. Penyelesaian. Iterasi n sama dengan 1. Gambar yang di bawah ini dengan iterasi n sama dengan 2, ini iterasi n sama dengan 3 dan 4. Dan untuk hasil codingannya yaitu seperti di bawah ini. Sekian dari saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke.
Kali ini saya akan menjelaskan, saya Muhammad Ahmad Chandra Vita dengan NIM 210-219 akan menjelaskan metode Lagrange. Interpolasi Lagrange ditetapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalkan kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati dua buah titik, yaitu x0, y0 dan x1, y1. Kemudian di sini ada rumus umumnya Fn x sigma n batas bawah i sama dengan 0 L i x kali fx1 dengan L i x sama dengan rumus yang ada. Kemudian untuk latihan soalnya, di sini ada soal terdapat 3 orang di saat yang bersamaan. Si A diam dalam waktu 1 detik, si B berjalan dengan kecepatan 2 km per jam dalam waktu 2 detik, dan si C berjalan dengan kecepatan 1 km per jam dalam waktu 4 detik. Tentukan polinomial order 2 yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini ada hasil perhitungan saya, yaitu pertama diketahui 0,1, 2,2, dan 1,4. Untuk x0-nya 0, x1-nya 2, x2-nya 1, y0-nya 1, y1-nya 2, y2-nya 4. Kemudian dari tadi ini dimasukin rumus yang tadi, kemudian dimasukin angka-angka yang udah ini x0, x1 dan x2-nya. Dan didapatkan untuk yang P2,0-nya 1/2 x kuadrat min 3x plus 2. Untuk P2,1-nya setengah x kuadrat min x, dan untuk yang ketiganya untuk P2,2-nya min 1 x kuadrat min 2x. Untuk polinom interpolasinya itu rumusnya kan y0 kali P2,0 tambah y1 kali P2,1 dan terus tambah y2 kali P2,2, dan kemudian hasilnya dikalikan, dimasukin angkanya, dan didapatkan hasil min 5/2 x kuadrat plus 11x plus 1. Oke, kemudian ini ada untuk codingannya sendiri dari metode Lagrange sendiri. Pertama kita masukkan input atau masukkan datanya x1 yd1, kemudian masukkan nilai a-nya. Nah, untuk jalan kedua yaitu print posisi interpolasi sebanyak 1 titik untuk arraynya. Kemudian visualnya untuk tahap ketiga mencari persamaan polinom interpolasinya sendiri, kemudian menghitung nilai interpolasi dan didapatkan hasil yang sama, yaitu ini min 5x kuadrat per 2 plus 11x per 2 plus 1. Mungkin cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, tes. Masuk. Saya akan menjelaskan apa itu Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadikan matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang baris. Jadi kita intinya harus menjadikan matriks tersebut ke dalam matriks identitas. Kita langsung saja ke contohnya. Tentukan soal di bawah ini menggunakan metode Gauss-Jordan. X plus 3y plus 2z sama dengan 4, 2x plus 7y plus 4z sama dengan 6. Lalu 2x plus 9y plus 7z sama dengan 4. Pertama, karena baris pertama pada kolom pertama sudah bernilai 1, maka kita akan mengubah baris kedua terlebih dahulu. Kita ke pembahasannya saja. Jadi
2 min 2 kali 1 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Lalu 7 min 2 kali 3 sama dengan 7 min 6 sama dengan 1. 4 min 2 kali 2, jadi 4 kali 4 min 4 sama dengan 0. Lalu 6 min 2 kali 4 sama dengan 6 min 8 sama dengan min 2. Ya, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada baris ketiga. Jadi 3 min 3 kali 1 sama dengan 0. 9 min 3 kali 3 sama dengan 0. 7 min 3 kali 2 sama dengan 1. Lalu 4 min 3 kali 3 sama dengan min 8. Lalu karena baris pertama pada kolom kedua dan baris pertama pada kolom ketiga belum bernilai 0, maka kita masih harus mengoperasikannya agar bernilai 0 sehingga menjadikan matriks yang teredukasi. Kita akan mengubah yang A12, caranya 1 min 3 kali 0 sama dengan 1. 3 min 3 kali 1 sama dengan 0. 2 min 3 kali 0 sama dengan 2. 4 min 3 kali min 2 sama dengan 10. Terus kita akan mengubah yang A13. Caranya 1 min 2 kali 0 sama dengan 1. 0 min 2 kali 2 sama dengan 0. 2 dikurangi 2 min 2 kali 1 sama dengan 0. 10 min 2 kali 8 sama dengan 26. Jadi sudah dapat diketahui bahwa nilai variabelnya yaitu X sama dengan 26, Y sama dengan min 2, Z-nya sama dengan min 8. Gua coding belum soalnya. Gua tunggu. Ya udah, next aja dulu, lanjut ke Arif. Ini gua udah. Mana ada nggak? Go, tutup aja gua. Ya udah, lanjut ke Arif. Stop share screen lah. Ini giliran gua, Pak. Ya. Tutup aja. Aku share screen ya. Ya Allah, kaibihin nushat wa nushat ya Allah. Ini sih, kelihatan nggak? Ya Allah. Kelihatan. Oh. Aduh. Ya Allah. Sorry, lagi ngaji. Ngaji dulu, Bos. Ya. Interpolasi polino untuk Newton. Polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena alasan berikut. 1. Jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan.
2. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Ini adalah interpolasi Newton didasari oleh polinom yang dimana Pn dalam kurung X sama dengan A0 plus dalam kurung X min X0 A1 plus dalam kurung X min X0 dalam kurung X min X1 A2 plus dalam kurung X min X0 terus X min X1 dan X min Xn min 1 AN. Untuk N sama dengan 3, maka P3 sama dengan dalam kurung X sama dengan A0 plus dalam kurung X min X0 yang dimana A1 plus dalam kurung X min X0 dalam kurung X min X1 dan A2 plus X min X0 X min X1 X min X2 A3 sama dengan A0 plus X min X0 dalam kurung kurawal A1 plus X min X1 A2 plus X min X2 A3. Persamaan tersebut disederhanakan menjadi P0 dalam kurung X sama dengan A3, P1 dalam kurung X sama dengan A2 plus X min X2 P0 dalam kurung X. Untuk P2 dalam kurung X sama dengan A1 plus di dalam kurung X min X1 P1 dalam kurung X. Untuk P3 dalam kurung X sama dengan A0 plus X dalam kurung X min X0 P2 dalam kurung X. Untuk interpolase Newton untuk sembarang n, maka P0 X sama dengan AN, PK X sama dengan AN min K plus X min XN min K. PK min 1 X, K sama dengan 1,2 dan seterusnya N. PN adalah Y dari data X, PN adalah YI dari data XI, YI yang diberikan dengan YI sama dengan PN dalam kurung XI. I sama dengan 0, 1, dan sampai N. Sehingga Y0 sama dengan A0, Y1, A0, Y0 sama dengan A0, Y1 sama dengan A0, plus X1 min X0 A1. Y2 sama dengan A0 plus X2 min X0 A1 plus X2 min X0. X2 min X1 A2. Bentuk umumnya YN sama dengan A0 plus XN min X0 A1 plus dan plus XN min X0 XN min X1 XN min XN min 1 AN. Ini interpolase Newton. Tugas kita sekarang mencari koefisien AN dengan memperkenalkan rasio beda the divided difference sebagai berikut. Di mana selesainya A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan itu segitiga gitu, namanya apa sih ini? Y1, A2 sama dengan lambang ini 2, Y2 dan AN sama dengan segitiga ini N sama dengan YN. Ini interpolasi Newton. Jika disusun dalam bentuk tabel D, maka koefisien tersebut menjadi seperti ini. Perhatikan bagian diagonal adalah koefisien AN. Interpolasi Newton jika struktur tabel dihubungkan dengan rumus rasio beda. Yang di kotak 3 itu sama dengan Y1 sama dengan Y1 min Y0, X1 min X0. Program interpolasi Newton karena cara penyelesaian teratur maka bisa diselesaikan dengan perulangan. Mari kita mulai dari tabel data D. Karena cara penyelesaian teratur maka bisa diselesaikan dengan perulangan ini. Untuk cacah data N sama dengan 5, maka memerlukan 5 kali N array untuk N kali N plus 1. Untuk data sama dengan MP array 0,0,9162, 0,25, 0,8109, 0,5, 06931, 075, 08021, 1, 06012. N sama dengan data dan dalam kurung siku 0 size
D sama dengan NP0 N, N plus 1. D 0 banding 2 sama dengan data. Saya masukkan data X, Y ke dalam tabel D. Ini adalah programnya. Untuk di sebelah kanan itu adalah hasil IN1 import NumPy as NP, IN2 data NP array, maka muncul seperti yang ada di dalam program. IN3N data null size D, yang keempat D NP0 N, N plus 1. Dan IN5 D 0 banding 2 sama dengan data. Terima kasih. Ya, cukup. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.